Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah sehat-sehat semua? Pada pertemuan pertama ini di kelas 9 pada semester 1 kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Terlebih dahulu kita akan membahas bagian-bagian dari sistem reproduksi manusia, yaitu pembelahan sel. Pada bab ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal hanya dari satu sel saja. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai hingga 2000 triliun sel. Nah, dapatkah kamu menyebutkan alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangatlah penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup. 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk proses reproduksi. Berikut ini adalah penjelasannya. Sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu sendiri. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuhmu yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Nah, sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang ketiga, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada pembelahan mitosis dan ada juga pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik makhluk hidup seperti sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah sel kromosom itu. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom,
Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dihasilkan oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang dan 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terjadi atas 4 fase pembelahan, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Fase-fase pembelahan meiosis pada dasarnya sama seperti fase pembelahan mitosis. Hanya saja pada fase pembelahan meiosis, fase tersebut berulang, sehingga fase-fasenya terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Hasil anakan dari fase telofase kembali membelah sehingga membentuk fase baru menjadi fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada tahap akhirnya membentuk 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Perlu diketahui, pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulangi lagi ya di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.